warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Summa assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin, salli ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin, wa salli ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la li yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada man shalla alaih, wa salli ala sayyidina Muhammad adada man lam yusalli alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama amartana an nusalli alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama huwa ahlu. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, ustazah, wabil khusus akhirul karim Guru Haji Muhammad Yusron, teman lama Mbak, baru ketemu di sini. Sering ketemu pada saat-saat tertentu. Alhamdulillah, Bapak Ibu seluruh jajaran takmir mushola Darul Muttaqin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati. Ini singkat, yang penting padat isinya maksudnya, karena dalam suasana yang serba ribet, mati lampu, saya jadi maghrib ada jadwal ngaji di kios An-Nur, pulangnya macet, jadi kemudian macet lagi, ya kita masuk ngaji pas jam 10, mungkin 30 menit saja. Kalau soal cerita Isra Mi'raj, saya kira semua sudah sering mendengar, baik dari ustadz-ustadz, guru-guru kita yang setiap tahun pasti kita memperingatinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin andaikan ada yang sudah tahu, maka lebih baik. Bagi yang belum tahu, maka akan lebih baik. Latar belakang kenapa Rasulullah di-mi'rajkan atau diisrakan. Kalau Isra dalam ayat Al-Qur'annya sudah jelas. Subhanalladzi asra. Ulama mengatakan mungkin kurang lebih dari 3 tahun sebelum hijrah Nabi di Isra Mi'rajkan ini. Latar belakangnya begini, Nabi di tahun itu mengalami keguncangan jiwa yang luar biasa. Karena satu, beliau ditinggal wafat oleh sang istri tercinta. Siapa namanya? Siti Khadijah. Siti Khadijah ini istri beliau pertama. Konon ceritanya orang kaya raya, saudagar besar, hampir sepertiga wilayah Mekah saat itu dalam kuasaan. Seluruh hartanya diinfakkan, disedekahkan untuk perjuangan Rasul. Begitu besarnya jasa Siti Khadijah dalam perjuangan. Beliau dipanggil Allah terlebih dahulu. Tentu Nabi merasa kehilangan, hatinya sedih. Kemudian tak lama, dalam jangka beberapa bulan, ada yang mengatakan 3 bulan jaraknya, paman paling membela. Siapa namanya? Paman Nabi siapa? Yang terkenal ini, Abu Thalib. Memang paman Nabi ada Abu Jahal, paman Nabi. Hamzah, paman Nabi. Abu Thalib. Terus yang terkenal itu, ya, Abu Thalib wafat
Padahal Abu Thalib selama ini yang melindungi Rasul dari gangguan orang-orang kafir Quraisy yang mencoba untuk menghalangi dakwah Rasul. Begitu dua orang yang paling terpengaruh dalam sejarah Nabi wafat, maka seakan-akan orang kafir Quraisy bebas lepas mengganggu Rasul. Bahkan berani menyakiti Rasul, bahkan berani mengganggu saat Nabi sedang sholat. Pokoknya gak karuan. Luar biasa penderitaan Rasul yang dialami itu. Sampai di tahun itu disebut tahun Amul Huzni, Amul Hazan, tahun kesedihan. Karena di Mekah dakwah sudah gak berjalan, Nabi punya harapan besar, yaitu di tanah sebelah Mekah, namanya tanah Taif. Beliau hendak pindah atau hijrah di sana dengan harapan semoga orang penduduk Taif mau menerima dakwah Rasul. Begitu beliau datang, bukannya disambut, malah dilempari batu, diusir dengan hina, sampai kaki beliau berdarah-darah. Di saat itu Allah memerintahkan malaikat yang menjaga gunung Uhud itu untuk menawarkan diri. Ya Rasul, kalau engkau menghendaki, biar gunung ini saya angkat lalu saya lempar, tumpahkan kepada penduduk Taif. Sampai ada yang bersumpah ini malaikat, kalau sampai darah Rasul menetes ke tanah, habis itu orang Taif. Nabi mendengar begitu, akhirnya Nabi menjaga darahnya di kaki itu jangan sampai menetes di tanah. Ini perjalanan Rasul. Kemudian dari sekian banyak duka nistapa yang dialami Rasul, sehingga Allah berkehendak menghibur beliau dengan memanggil secara langsung. Dihibur. Ketika itu malaikat Jibril dipanggil Allah, ya Jibril, sudah malam ini nggak usah bertasbih. Mikail, Israel, malam ini nggak usah jemput nyawa. Jadi malam itu aman semua, Pak. Kamu temui itu hambaku yang mulia Muhammad. Sebelumnya bawa itu buruk dari Mekah, dari surga. Buruk itu hewan, ya gambarannya di kitab-kitab itu ya seekor hewan menyerupai kuda, di bawah khimar, di atas bigol. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu besar. Tapi kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Yang namanya buruk. Buruk itu dari kata barkun, artinya kilat, slet, selesai. Nggak usah cerita buruk terlalu banyak. Akhirnya Jibril datang ditemani dengan Mikail dan satu lagi malaikat yang tidak disebutkan namanya di situ. Kemudian mendatangi Rasul. Saat itu Rasul sedang bubuk berbaring di samping Ka'bah, ditemani beliau paman yang tercinta yaitu Hamzah. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib, sepupu beliau itu, ditemani paman. Tak lama Nabi mendengar suara panggilan, ya Muhammad, ya Muhammad, bangunlah, bangunlah. Singkat cerita, malaikat Jibril suruh membangunkan Nabi. Kemudian Nabi dibelah dadanya, dibelah dada, kemudian dibersihkan dari segala macam penyakit, sifat-sifat rodail, sifat-sifat yang kotor, baik mulai dari sombong, ujub, sum'ah, drengki, dibersihkan semua. Padahal Nabi ini hatinya sudah bersih, tapi entah demikian mau menghadap Allah, dibersihkan. Nah, singkat cerita langsung berangkat. Tak lama kemudian malaikat Jibril suruh Nabi berhenti, ya Rasul, tolong turun sejenak di tanah ini, namanya tanah Thayyibah. Tanah Thayyibah itu tanah di mana Nabi nanti hijrah. Sekarang Madinatul Munawwarah. Sholat 2 rakaat. Nggak usah bertanya kaifiah sholatnya. Yang jelas sholat 2 rakaat situ.
Padahal perintah sholat waktu itu kan belum diturunkan, ya toh? Tapi cerita itu menerangkan suruh sholat 2 rakaat. Tak lama kemudian melanjutkan perjalanan, suruh berhenti lagi. Ya Muhammad, berhenti sejenak, sholatlah 2 rakaat. Nabi sholat 2 rakaat, lalu bertanya, ya Jibril, kita berhenti di mana? Kita berhenti di Tursina, Gunung Tursina. Turisinaa, yaitu gunung di mana tempat Nabi Musa alaihissalam sedang bercakap dengan Allah saat itu. Kemudian berjalan lagi sampai di sebuah tempat namanya Baitul Laham. Nabi suruh berhenti lagi dan sholat. Nabi bertanya, ini tanah apa ya Jibril? Ini tanah Baitul Laham, Baitul Lahmi. Ya, kalau sekarang terkenal dengan Bethlehem, Yerusalem sana, di mana tempat itu adalah tempat dulu Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Terus perjalanan secara mendetail tentu tidak bisa saya sampaikan sepenuhnya. Di sepanjang perjalanan Nabi menyaksikan berbagai macam iktibar, karena itu tujuannya. Dalam ayat diterangkan linuriyahu min ayatinya, agar kami perlihatkan kepadanya akan tanda-tanda kebesaran kami. Nabi salah perjalanan itu menyaksikan, waktu itu sebelum menyaksikannya, dia dikejar oleh namanya jin ifrit sambil membawa obor. Muhammad, Muhammad, berhenti, tunggu aku. Tujuan jin ifrit ini untuk menghalangi perjalanan Rasul. Nabi mau dibakar pakai obor. Malaikat Jibril memberi isyarat, Muhammad, maukah kamu saya beri jasa? Doa. Coba mohon maaf, doanya panjang, saya nggak hafal. Terus terang, panjang. Supaya ifrit dia terbakar. Begitu Nabi diajari doa, ternyata ifrit benar-benar terbakar, terpelanting jauh. Aman perjalanan Rasul. Kemudian melanjutkan perjalanan, Nabi menyaksikan sebuah kaum di mana saat itu dia tanam, kemudian langsung berbuah dan langsung panen. Ini iktibar. Nabi bertanya, ini kaum apa ya Muhammad, ya Jibril? Muhammad, itu iktibar, gambaran umatmu yang suka berjuang bela agama, memikirkan kemajuan agama dan lain sebagainya. Jadi pengurus masjid, jadi pengurus musola, jadi ngurusi TPI dan lain sebagainya. Itu besok di akhirat ganjarannya seperti itu. Tidak ada habisnya. Sekarang tanam, sekarang pula panen. Melanjutkan perjalanan. Tak lama Nabi menyaksikan ada sekelompok kaum kayak kurang kerjaan tuh. Kaum ini membentur-benturkan kepalanya ke batu. Anehnya kepala ini dibenturkan, begitu berdarah-darah balik lagi. Normal lagi. Lalu dibenturkan lagi kayak orang kurang kerjaan gitu. Terus Nabi bertanya, ya Jibril, itu tingkah orang apa Jibril? Ya Muhammad, itu gambaran umatmu yang ketika di dunia enggan melaksanakan sholat 5 waktu, termasuk yang suka mengakhirkan sholat dari waktunya. Mohon maaf, ini gambarannya. Kalau di dunia ini masih enggan melaksanakan sholat, besok di akhirat kepalanya dibentur-benturkan sendiri. Gak ada yang benturkan, dibenturkan sendiri. Lalu perjalanan dilanjutkan. Tak lama Nabi menyaksikan sekelompok orang, segerombolan orang berjalan gak tahu mau kemana itu. Berdesakan banyak orang, tapi sama bertelanjang, telanjang semua. Orang ini berebut jalan, telanjang. Mereka sama memakan batu-batuan, memakan buah zakum. Buah zakum itu pahit rasanya, berduri kayunya. Kalau dimakan langsung meledak ini perut.
Tapi karena adanya itu mereka makan sampai berebut. Nabi bertanya, ya Jibril, ini ibarat apa lagi? Jibril menjawab, itulah gambaran orang yang suka makan barang riba ketika di dunia. Gambarannya kayak itu. Tak lama kemudian Nabi berjalan. Tiba-tiba Nabi mencium bau harum yang luar biasa. Luar biasa harum. Nabi bertanya, ini bau harum apa ya Jibril? Jibril menjawab, ya Muhammad, kita barusan melewati di makam Siti Masitoh. Kenal Siti Masitoh? Siti Masitoh itu konon ceritanya pelayan anak Fir'aun, tukang nyisiri rambutnya anak Fir'aun. Suatu saat ketika menyisir-nyisir rambut anaknya Fir'aun, ini sisir jatuh loh. Begitu mau mumut lagi, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kaget ini putri si Fir'aun ini. Wahai Siti Masitoh, apakah engkau mempunyai Tuhan selain Tuhan bapakku? Kan Fir'aun ngaku jadi Tuhan loh. Nah, singkat cerita, Masitoh disiksa, ditangkap, disiksa sampai sekeluarganya, anak, suaminya, semua disiksa dengan siksaan yang sangat luar biasa. Direbus, ya, satu persatu, mulai anak yang paling kecil, kemudian yang besar, kemudian yang anaknya tiga, sampai suaminya sendiri. Terakhir, Siti Masitoh sendiri. Kali ini Siti Masitoh bukannya direbus, tapi dia justru dijemur di tanah lapang yang panas. Kemudian disiksa sedemikian rupa. Di saat itu Allah menghargai perjuangannya. Di saat-saat tertentu, detik-detik terakhir, Allah perlihatkan tempat Masitoh di surga. Begitu ruhnya melihat tempat yang begitu indah, keluar dari jasad tidak terasa. Tidak terasa. Akhirnya begitu disiksa, ditimpai batu besar, jasad itu. Jasad itu sudah nggak ada rohnya, karena rohnya sudah keluar tadi. Saking terkesimanya melihat tempat yang indah di surga, roh ini langsung berobos keluar tanpa terasa. Kan padahal jadi ini roh itu kalau keluar itu kan dibarengi dengan rasa sakit yang luar biasa. Nabi saja merasakan. Ini Siti Masitoh tersenyum, Pak. Jadi begitu ditimpai batu yang besar, jasad yang sudah tidak ada rohnya. Itulah sekelumit cerita mengenai Masitoh. Sampai sekarang makomnya itu harum katanya yang sudah berziarah di sana. Mesir. Baik, lanjut. Ini cerita perjalanan Rasul. Diperlihatkan berbagai macam iktibar. Kemudian berjalan lagi. Nabi menyaksikan ada orang yang dihadapkan dengan 2 potong daging. Yang satu daging yang sudah masak dan seger. Kemudian yang satunya daging yang mentah yang sudah busuk, sudah berbelatung. Dipersilahkan makan. Anehnya orang ini memilih daging yang mentah yang busuk. Bingung lagi Nabi, ya Jibril, ini itibar apa lagi Jibril? Ya Muhammad, itu contoh umatmu nanti ketika di dunia yang di mana dia mempunyai istri yang sah, yang halal di rumah, namun masih suka jajan di luaran. Contohnya di rumah ada daging halal seger, tapi malah milih daging mentah busuk. Itu gambarannya. Alhamdulillah. Masih banyak cerita-cerita yang dialami Rasul, tentunya yang tentu tidak bisa sampaikan semua di sini. Singkat cerita, ketika itu Nabi mendengar panggilan dari arah kanan. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, berhentilah, tolong, tunggu aku. Nabi sedikit pun nggak menoleh.
Berjalan terus, fokus. Kemudian mendengar suara lagi dari arah kiri. Ya Muhammad, tolong dong tunggu, berhenti. Nabi sedikit pun tak noleh. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, tadi ada yang memanggil dari arah kanan. Siapa? Jibril menjawab, untung engkau tidak menoleh Muhammad. Itu panggilan orang-orang Yahudi. Andaikan kau sedikit saja menoleh, niscaya umatmu jadi Yahudi. Kalau dari kiri tadi juga ada panggilan Jibril. Untung engkau tidak menoleh sedikit pun Muhammad. Andaikan kau menoleh ke kiri, niscaya itu panggilan orang Nasrani. Umatmu jadi Nasrani. Semua ini iktibar. Perjalanan dilanjutkan, tiba-tiba ada perempuan menghadang di depan dengan begitu dandanan yang aduhai. Tapi anehnya perempuan ini menghadang tapi membelakangi. Menghadapnya ke depan juga gitu. Tapi menghadang. Nabi bingung. Ini apalagi ya Jibril? Ini gambaran dunia. Ya harta, ya benda, ya tahta, ya isi dunia. Ketika orang mau menghadap Allah, selalu dihadang dengan urusan dunia. Gambaran dunia itu kayak seperti perempuan yang sedang bersolek, menghadang tapi membelakangi. Itu gambarannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya ceritakan sampai mendetail tentu dari cerita perjalanan Isra saja nanti memakan waktu beberapa jam. Singkat cerita, langsung saja perjalanan Nabi sampailah ke Baitul Maqdis, yaitu di Palestina sana. Jadi saya ulangi dari awal lagi. Isra Mi'raj terdiri dari dua kata. Isra itu artinya perjalanan di waktu malam. Asra perjalanan malam. Isra perjalanan di waktu malam. Bahkan dalam ayat itu lailan. Tafsirannya ay minal laili. Dalam artian sangat sedikit waktu yang dialami Rasul. Sebentar, setumat banget. Ya. Bahkan konon ceritanya perjalanan Nabi sebegitu luasnya, itu begitu Nabi balik lagi, ibarat tempat duduk itu masih hangat, belum sempat mendingin, Nabi sudah kembali lagi. Memang peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak masuk menurut nalar sehat. Memang urusan Gusti Allah tidak bisa dihubung-hubungkan dengan akal, karena akal sangat terbatas. Ya, bahkan peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan ujian terberat bagi keimanan. Kalau nggak percaya, ya kufur. Kayaknya di situ. Sekarang gini, kok bisanya apapun yang dialami Nabi itu Nabi terima beres. Karena bahasanya asra. Kalau bahasa saro itu artinya jalan malam. Tapi kalau asra, Allah yang memperjalankan. Ya, sekarang kau tahu, Bu, andaikan jam putaran menit, ada sekon menit, ada sekon untuk menunjuk jam, menitan, dan itu kalau berjalan secara normal ya seperti itu, menitan 60 detik putaran berarti 1 menit, kemudian sekon berikutnya 1 putaran lagi jadi 1 jam. Menurut ukuran kan begitu umumnya. Tapi kalau kita yang muter, ya kita putar semau kita, biar satu menit bisa berputar-putar berapa kali jam. Itu kalau kita yang muter, karena kita yang punya keinginan. Begitu juga peristiwa Isra Mi'raj ini. Kalau Nabi berjalan normal sesuai biasa, tentu membutuhkan waktu yang lama, dan itu tidak mungkin terjadi.
Tapi kalau Allah yang menghendaki, lain halnya. Makanya bahasanya subhanalladzi asra. Yang memperjalankan adalah Allah. Kalau Allah yang sudah punya mau, kita mau apa? Semuanya bisa saja terjadi. Karena saking besarnya, dahsyatnya peristiwa ini, sehingga awal ayatnya diawali dengan subhana. Jarang ayat-ayat yang diawali dengan kalimat itu. Karena itu sebagai perhatian bahwa setiap ada ayat subhana, berarti peristiwa yang akan diceritakan itu pasti peristiwa besar. Peristiwa besar. Sebagaimana kita kalau mau contoh, kita mau menceritakan sesuatu yang besar, paling mesti di mukadimah sih. Wah, ini luar biasa ini. Selalu di mukadimah dengan kalimat yang menggemparkan. Ini menunjukkan bahwa cerita yang akan disampaikan ini cerita yang luar biasa. Seperti subhanallah juga. Baik, kita kembali kepada sampainya di Baitul Maqdis, ternyata Nabi sudah ditunggu oleh seluruh arwah para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Disitulah Nabi bertemu dengan yang namanya arwah mutajarridah, mutasyarrifah, mutafarriqah. Ada arwah mutasyarrifah, ada arwah mutajarridah, ada arwah mutafarriqah. Mutafarriqah itu artinya tadi diawali dulu Pak, dari awal mutajarridah. Nabi itu konon ini kan belum saya ceritakan ke surga dong, tapi ini saya tak dahulukan dulu. Nabi di surga, diperlihatkan surga, beliau bertemu dengan roh mutajarridah. Di sana beliau melihat bertemu dengan seorang laki-laki, anak muda. Ternyata setelah bercakap-cakap, beliau ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian Nabi juga bertemu yang namanya Wali Mastur, yang bernama Uwais Al-Qurni. Padahal keduanya ini belum diciptakan, artinya jauh belum dilahirkan, tapi rohnya sudah ketemu Rasulullah. Ini disebut roh mutajarridah, roh yang murni, roh tapi bisa ketemu di surga. Jadi roh tapi jasadnya belum dilahirkan. Kemudian Nabi di sana juga ketemu orang yang masih hidup di dunia. Ketemu Bilal, ketemu siapa, ada perempuan dua, saya lupa namanya, ketemu itu, padahal orangnya masih hidup. Ini disebut roh mutasyarrifah, roh yang sudah menyatu dengan jasad, tapi kok rohnya ada di sana juga. Ini namanya roh mutasyarrifah. Makanya bisa saja terjadi. Nah, kemudian yang dialami Rasul saat itu di Masjidil Aqsa adalah bertemu dengan roh-roh mutafarriqah, roh yang dulunya sudah menyatu dengan jasad, kemudian berpisah karena kematian. Di sana ketemu Nabi Adam. Nabi Adam yang sahabat, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi dan seterusnya. Nabinya kan sahabat, tapi di situ ngumpul semuanya roh. Rohnya ngumpul di situ, menemui Nabi, menyambut kedatangan Nabi. Di sinilah disebut roh mutafarriqah, roh yang sudah berpisah dari jasadnya Nabi. Nah, roh yang mutafarriqah ini berkelas-kelas. Ini ngaji ini untuk tuaan. Artinya kelas-kelas ini, kalau roh ini roh wali, roh kekasih Allah, bisa diberi kemampuan yang namanya mutajassud. Tajassud itu berat berjasad. Bisa diberi kemampuan untuk membentuk jasad sendiri. Dan makanya nggak usah heran kalau umpamanya ada orang di haji di Makkah, tahu-tahu ketemu Mbah Yai ini, ketemu guru ini, padahal sang guru ini wafat sudah sekian puluh tahun yang lalu. Kok bisa ketemu ya?
Nah ini roh mutafarriqah yang kelasnya wali, yang diberi kemampuan tajassud namanya, membentuk jasa. Ya, dan itu hal yang wajar. Termasuk ya, bahkan orangnya masih hidup bisa tajassud. Ini enggak cerita bohong, enggak cerita nyata. Satu orang ya bisa bertempat di beberapa tempat dalam satu saat yang sama. Ya, di sini ada Mbah Yai, ternyata di sana juga ada Mbah Yai lagi. Ternyata di sana Mbah Yai juga mendatangi acara juga di waktu yang sama. Nah makanya di sini, ini yang datang siapa? Ada yang mengatakan Korea dan sebagainya. Itu tadi mungkin hubungannya dengan ruhul mutafarriqah yang kelas wali, yang bisa mutajassud dari kata jasa. Jadi membentuk jasa. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap tahun memperingati Isra Mi'raj harus mendapatkan hikmah besar, bukan hanya dari cerita perjalanan. Bukan hanya dari cerita perjalanan itu sudah setiap kali disampaikan. Yang paling inti dari perjalanan Isra Mi'raj adalah Nabi saat itu ini pokoknya tak beluancang sampai nguarep, kita singkat betul. Ya, ketika sampai di namanya Sidratil Muntaha, tempat di mana arsy Allah dimulai. Tempat itu, malaikat Jibril saja sudah tidak mampu ngikut Nabi. Sudah ya Muhammad, aku sampai di sini saja. Silahkan engkau berjalan, lanjut. Loh, kok aku ditinggal sendirian Jibril? Enggak, bukan begitu. Aku sudah tidak boleh memasuki tempat itu. Sidratil Muntaha. Ini menunjukkan betapa tingginya derajat Rasulullah, sampai-sampai Jibril pun tidak mampu mengikuti. Karena nur yang ada di Rasulullah asli dari sononya. Ya, asli dari sononya. Malaikat Jibrilnya dari Rasul. Ya, itu. Sampai Nabi itu berpesan, Jibril, cara bahasa bebasnya, emangnya kamu titip apa? Kalau nanti aku ketemu Allah, apa yang kamu mau? Jibril mengatakan, ya as'alullah rabbi azza wa jalla al-aman an makrihi wa suhtihi. Ini petunjuk bagi kita. Ternyata Jibril saja bertawassul kepada Nabi. Nabi bertanya, ya Jibril, kamu titip apa? Cara bahasa kita kan, ya wis, kamu di sini. Sekarang kamu titip apa? Kata Jibril, mintakan kepada Allah, untukku, agar aku diberi keamanan, aman sentosa, dijauhkan dari murkanya. Ini Jibril saja minta doa begitu. Ini namanya kan Jibril saja bertawasul kepada Nabi, apalagi kita. Menurut tawasul jadi bid'ah. Jibril bertawasul. Ya, baik, langsung. Nabi konon ceritanya di situ sampai melewati 70.000 hijab. Setiap kamar, setiap bilik ada yang menjaga. Ribuan malaikat. Pokoknya nggak bisa ceritakan panjang lebar lah, mendetek, nggak usah. Langsung saja sampai di sebuah tempat yang namanya Istawa. Tempat di mana nanti kalau saya sebut Allah bersemayam, benar bangun yang gunung, ini salah pahami. Yang jelas di situ Nabi menyaksikan kedahsyatan arsy yang luar biasa, tidak bisa digambarkan. Nabi sendiri nggak bisa menggambarkan. Pokoknya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia, yang belum terdengar oleh telinga manusia, bahkan yang belum terdetak di hati atau di pikiran, di bayangan orang, belum pernah. Nabi nggak bisa dibayang. Terus
saking terkesimahnya melihat keindahan kebesaran. Dari atas aras itu jatuh satu tetes air, langsung mengenai lidah Rasul yang selama ini lagi sedang keluh, gak bisa ngomong apa-apa, hanya terkesima, kaget, takjub. Begitu netes di lidah Rasul, langsung lidah ini bergerak, mengatakan kalimat-kalimat pujian, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ini puncak di mana Nabi berhadapan dengan Sang Khalik. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ini berupa pujian untuk Allah. Kemudian Allah memberi salam. Assalamu alayka, menyambut kedatangan Nabi, memberi salam. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mendapat salam, mendapat anugerah dari Allah, Nabi enggak langsung diterima lalu digagahi dewe, enggak. Nabi tetap sebagai pemimpin, sebagai rahmatan lil alamin. Beliau pun menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini di saat Nabi sedang berhadapan. Assalamu alaikum. Ini kan menunjukkan bahwa dari bahasa karena lu ngaji kan, itu kan mukhatab, artinya orang yang dikhitabi ada di depan. Semoga keselamatan atas kamu. Kamu berarti orangnya kan ada di depan. Ada di depan. Ya, beda kalau semoga keselamatan atasnya, atas dia, atas mereka. Beda lagi toh. Tapi ini alaika, assalamu alaika, menunjukkan benar-benar jaraknya dekat sekali berhadapan, bercakapan. Itu artinya di saat kita sedang membaca itu pula, bayangkan kita sedang menghadap Allah berhadapan. Ini pada akhirnya kan begitu toh. Jadi Nabi mendapatkan assalamu alayka dari Allah, kemudian Nabi menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan, keberkahan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi Nabi juga tahu diri, istilahnya bukan digagahi dewi, dirayuk dewi, tapi disebut juga orang-orang soleh. Saat itu malaikat Jibril tetap bisa menyaksikan, benar-benar Muhammad ini utusan Allah. Di saat itu Jibril dan malaikat keseluruhan bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bacaan ini Pak Bu yang biasa kita sebut di dalam sholat. Makanya Nabi setelah Isra Mi'raj, kemudian di situ puncaknya Nabi ketemu Allah dan diberi kalam. Kalau Nabi Musa disebut Kalimullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Isa Ruhullah. Ketika Allah memberi kalam, ya Muhammad, akhadtuka habibi, aku jadikan engkau sebagai kekasihku. Aku telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilku. Aku menjadikan Musa sebagai kalimku, menjadikan Isa sebagai rohku, dan itu semua aku jadikan untukmu. Lunas tak? Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi pun Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah, Nabi juga jadikan Kalimullah. Nabi Isa Ruhullah. Kabeh semua derajat-derajat yang diberikan nabi-nabi ini Allah berikan kepada Nabi. Ini puncaknya. Terus yang kedua, Nabi dipesan, wahai Muhammad, ambillah apa yang aku berikan kepadamu. Kemudian kembali. Kembali ini artinya kembali kepada umatmu dengan membawa perintah sholat. Ini intinya. Intinya itu. Yang konon ceritanya sholat pertama 50, waktu 50 rakaat sampai mendapat kerudingan gara-gara ketemu Nabi Musa,
Singkat cerita kan begitu toh. Nah, ada yang mungkin belum kita ketahui. Allah memberikan keistimewaan kepada umat ini. 8 keistimewaan. Jadi Nabi memohon kepada Allah bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kita. Mohon maaf kalau 8 ini saya nggak hafal, tapi diantaranya saya sampaikan. Muhammad, diantaranya apa yang saya berikan kepada umat terdahulu itu, ketika mereka melakukan dosa, langsung saat itu pula siksaku turun. Orang melakukan dosa mungkin nolong, nipu, langsung benjol kepalanya, bisa jadi langsung ngontrat, ya. Beda kalau umat Muhammad, begitu saat ini melakukan dosa berkali-kali, aman-aman aja, siksanya masih ditangguhkan. Ini kelebihannya. Kedua, umat Muhammad ini sengaja Allah tidak kasih harta yang banyak seperti orang-orang dulu. Paling ya pas-pasan gitu aja. Kalau toh sekaya-kayanya orang sekarang tidak mungkin bisa melebihi orang dulu. Karena apa? Allah iman supaya nanti hisabnya nggak terlalu rumit, nggak terlalu panjang. Umat Muhammad ini. Karena umat Muhammad ini disebut awalin, akhirin, khasirin. Disebut umat yang awal, umat yang akhir. Awal itu bukan berarti hitungannya, tapi awal pertama kali masuk surga. Padahal menurut hitungan keluarnya paling akhir. Ya, karena Nabi terakhir, maka umatnya umat akhir zaman juga. Hitungannya paling akhir, tapi nanti di hari kiamat pertama kali yang masuk surga. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha. Aku haramkan surgaku ini dimasuki nabi-nabi terdahulu sebelum engkau masuk duluan Muhammad. Begitu juga haramtul jannati ala sa'iril umam hatta tadkhulahal ummatuka. Dan surga ini aku haramkan untuk dimasuki umat-umat terdahulu sebelum umatku masuk duluan. Jadi umat Muhammad ini menurut hitungan keluarnya paling belakang, tapi nanti masuk surganya paling duluan. Dihisab paling duluan. Kalau ada yang masuk surga, masuk duluan. Kalau ada yang neraka, ya masuk duluan. Neraka ya neraka duluan. Itu. Makanya di situ tadi sudah disebutkan ada syafaatul usma. Kalau nerangno syafaatul umat dan panjang lebar. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di antara yang diberikan Allah kepada umat Muhammad ini adalah yaitu tobatnya diterima selama roh belum sampai di tenggorokan. Dimanapun dia bertobat, asalkan nasuha diterima oleh Allah. Coba kita bayangkan betapa murahnya rahmat Allah, betapa luasnya ampunan Allah. Nabi, ini ada sahabat yang menceritakan begini. Ketika ada sahabat yang barusan keluar dari rumah Rasul, beliau berkata kepada sahabat yang lain, aku mendengar Rasul bersabda, barang siapa yang mau bertobat kepada Allah 1 bulan, dimulai dari 1 bulan saja, 1 bulan sebelum kematiannya, maka Allah beri ampunan. Artinya apa? Andaikan orang ini diberi waktu, diberi umur 80 tahun untuk berdosa, bermaksiat, kurang 1 bulan ajalnya tiba, dia baru tobat, Allah kasih tobatnya, terima tobatnya. Nabi masih merengek-rengek, ya Allah, 1 bulan itu 30 hari ya Rabbi, itu panjang. Itu orang bisa juga berubah, nanti melakukan dosa lagi. Ya oke, dari 30 hari langsung turun 1 minggu, 7 hari. Barang siapa yang mau bertobat kepada Allah 1 minggu sebelum kematiannya, maka terima tobatnya. Artinya barang siapa yang diberi umur panjang hingga 70, 80 tahun, 60 tahun, katakan selama ini dia sekarepe dhewe, urip penuh maksiat kemungkaran, tapi kurang seminggu bertobat,
Allah masih berkenan menerima tobat. Kurang apa coba? Kurang bagaimana coba? Itu aja Nabi masih nego, Pak. Ya Allah, 1 minggu itu 7 hari. Itu artinya masih panjang, 24 jam kali 7. Orang bisa saja berubah ya Allah. Akhirnya Allah kasih dari 7 hari sampai 1 hari. 1 hari. Artinya barang siapa yang mau bertobat 1 hari sebelum kematian, sekarang dia bertobat, besok meninggal, gitu loh. Itu artinya gambaran orang yang selama ini diberi umur panjang 80 tahun digunakan untuk maksiat, kemungkaran, kurang 1 hari besoknya dia sekarang bertobat. Itu aja masih diterima oleh Allah. Kurang apa coba? Itu aja masih ditegur oleh Rasul. Ya Allah, 1 hari itu 24 jam, itu masih panjang ya Allah. Akhirnya sampai setengah hari, sampai mentok-mentoknya Allah mengatakan, berfirman, barang siapa yang mau bertobat selama roh belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah di sini baru bertobat, ya sudah, malaikat sudah gemes banget itu. Kemarin-kemarin kemana? Ini sama seperti yang dialami Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika sudah tenggelam di lautan merah, kalau begini aku beriman kepada Tuhannya Musa, Tuhannya Bani Israel. Bukan menyebut Allah, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Israel. Gitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara lagi keistimewaan umat Muhammad ada 8 insyaallah. Cuma saya enggak apa. Jadi di antaranya itu, kalau Nabi Adam saja tobat, memang salahnya 1 kali. Nabi Adam tobat itu konon ceritanya sujud, ada yang mengatakan 40. 40 ini ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 hari. Di situ sampai menangis terseduh-seduh, menangis terseduh-seduh, sampai banjir itu air mata. Itu di satu tempat itu baru Allah menerima tobat. Ini umat Muhammad dimanapun melakukan dosa, di mana dia bertobat, jadi situ diterima. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah yang saya sampaikan terakhir yaitu berkenaan dengan sholat. Sholat itu menghadap. Makanya begitu sampai di Mekah kembali, Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu sebagai mi'rajnya orang mukmin. Jadi setiap kali sholat itu sama dengan mi'raj. Mi'raj ya perjalanannya seperti tadi, ya tak? Jadi setiap hari kita bisa bermi'raj sampai 5 kali minimal, ya tak? Sholat kita itu bisa jadi mi'raj, sarana untuk naik menghadap Allah. Bisa juga wiridan kita, zikir kita, baca Quran kita, sedekah kita, juga jadi sarana mi'raj kita menghadap, mendekatkan diri kepada Allah. Intinya di situ. Ketika kita lagi baca tahiyat, sadarlah bahwa kita sedang berhadapan. Karena bahasanya assalamu alaika. Jadi Allah memberi salam, kita pun diberi salam. Terima kasih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf karena begitu kompleksnya cerita Isra Mi'raj ini. Kalau diceritakan secara detail tentu tidak cukup 1 jam 2 jam. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang bisa dimahami, mohon dimaklumi. Langsung doa kan? Langsung doa. Ya. Monggo kita tutup dengan doanya ini aja. Monggo kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Ini waktu ini nanti sebijai Rasulullah SAW. Sebijai Sultanul Auliya Abdul Qadir Jilani. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا وذكرنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمد الشاكرين حمد الاتناعم حمد الشدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم على الاسلام. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ارحمنا وانت خير الراحمين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومنا بالعلم والزنا بالحلم
وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا ربنا بجينا بالمصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل مشبه بعد أما الشهادة بك محمدك وأمتنا على السنة والجماعة وعلى كلمات الشهادة على حقيقتها من غير تبديل ولا تغيير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت بين قلوب الأنبياء والمرسلين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بخدمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلنا وسلم إيمانا الدنيا. اللهم انصر الإسلام على المسلمين وأهلك الكفرة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم سلم واهدي وانصر إخواننا في فلسطين خذ قوم من ظلمهم وتعدى عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.